Umat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Marilah kita bersekutu dan menyambut sapaan Allah yang tidak pernah bosan mengundang kita masuk ke dalam rangkulan kasih-Nya. Tema ibadah pada minggu ini adalah upah di dalam Tuhan. Melalui tema ini kita diajak untuk meyakini janji pemeliharaan Tuhan di dalam menjalankan tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Bagi kita yang setia melakukan kehendak Tuhan, Tuhan berjanji akan memberi kita upah kehidupan yang sejati. Marilah kita nyatakan syukur dan sukacita kita kepada Tuhan melalui puji-pujian. Kita akan mendasari ibadah daring kita dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita adalah dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang menghampiri rumah-Mu untuk beribadah. Kami hendak memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda-Mu yang menjadi penuntun kehidupan kami. Berilah kami hikmat supaya melalui ibadah ini pikiran dan hati kami diperbarui. Ya Allah, biarlah sapaan kasih-Mu pada saat ini juga kami sambut dengan komitmen yang semakin teguh untuk menjadi murid-Mu yang setia, yang siap mewartakan cinta kasih Kristus di setiap tempat dan waktu. Inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dalam cinta kasih-Nya. Suka menuturkan
Bapa kami yang baik, kami kembali datang menghadap-Mu untuk mengakui dosa kami dan memohon pengampunan dari-Mu. Sebagai anak-anak-Mu, kami terkadang bersikap semau diri kami sendiri, sehingga kami mendukakan hati-Mu. Didikan-Mu belum kami perhatikan dengan sungguh-sungguh. Arahan-Mu terkadang juga tidak kami ikuti. Ampunilah kesalahan kami, ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk hidup benar sebagai orang yang telah Engkau kasihi dan Engkau selamatkan. Dalam kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Amsal 10 ayat 16 hingga yang ke-17 yang berbunyi demikian. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara, bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ketika Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk sejenak berada di hadirat Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami dan terang bagi langkah kami. Karena itu perkenankanlah Roh Kudus yang telah memimpin kami satu persatu. Kiranya Roh Kudus ini juga yang memampukan kami untuk mendengar suara Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan pertama akan dibacakan dari Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, "Amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikian sabda Tuhan." Syukur kepada Allah. Hendak menyanyikan kasih setia Tuhan, selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, hingga selamanya. Kesetiaanmu telah perkatakan kami, Engkau telah berkata, sudah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku sudah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk
sebab kau kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, maka tanduk kami meninggi, perisai kita milik Tuhan, Raja kita milik Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan, selama-lamanya akan kunyanyikan kasih setiamu Tuhan. Bacaan kedua terambil dari Roma 6 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang menimpa kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia kepada kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah akibat membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Matius pasal yang ke-10 ayat 40 hingga ayat yang ke-42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kalau kita melihat tayangan televisi selama 1 minggu ini, kita akan dihadapkan pada satu peristiwa, yaitu kehidupan baru atau new normal yang akan dibuka oleh pemerintah. Meskipun masih ada pandemi di sekitar kita, namun mal-mal kembali sudah dibuka. Kemudian meskipun ada pembatasan-pembatasan yang ada, pemerintah juga ikut ambil bagian di dalamnya untuk melihat secara langsung. Mereka turun ke lapangan, termasuk sidak ke pasar-pasar tradisional. Kita juga melihat bahwa ada begitu banyak pedagang yang ada, antara mereka yang siap dengan kondisi new normal, ada pula yang tidak siap. Bahkan melarikan diri ketika mereka mau dites COVID-19 oleh puskesmas. Bahkan 11 jalan di Bandung akhirnya ditutup kembali. Karena ketika jalan-jalan utama ini dibuka, ternyata mendatangkan orang berkumpul di sana tanpa tujuan yang jelas. Bahkan kita juga mendapati berita bahwa ada seorang wakil gubernur yang akhirnya dicopot jabatannya karena tidak dapat mengendalikan kenaikan angka orang yang terkena dampak virus di daerahnya. Mari kita lihat di dalam berita-berita ini. Ada orang-orang yang mau berkarya tapi tidak mempersiapkan diri dengan baik di tengah new normal ini. Sehingga mereka lupa mereka ini menjadi orang-orang yang membawa dampak virus atau tidak bagi kondisi lingkungan dan sekitarnya. Karena ketika mereka menjadi orang yang pembawa dampak virus, maka lingkungannya pun akan tercemar. Bandingkan dengan berita dari gugus ketahanan pandemi yang setiap saat memberitakan tentang pandemi virus ini. Angka kenaikan orang-orang yang terkena virus ini masih ada. Meskipun di sisi lain, ada juga angka-angka kesembuhan yang disampaikan. Dan para medis yang merawat pun masih ada yang kena dampak dari virus itu. Artinya bahwa virus atau pandemi ini belum berlalu di tengah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalau melihat dari satu sisi saja, dari sisi para medis, yang mengatakan bahwa mereka ini berkarya namun sakit juga. Kalau hanya dilihat dari sisi berkarya, lalu kemudian harus mengorbankan nyawa hingga kehilangan nyawa, maka orang-orang akan punya kecenderungan, mengapa harus melakukan sesuatu yang baik namun kehilangan nyawanya? Lebih baik tidak usah. Namun ketika memikirkan tentang sisi yang lain, yaitu adalah tantangan di dalam berkarya, maka hambatan ini menjadi tantangan dan juga peluang bagi kita semua, juga para medis ini, untuk meningkatkan karyanya di tengah dunia ini. Selain mengupayakan kesembuhan orang lain, ada hal-hal positif yang dilakukan, yaitu dirinya tetap sehat dan orang lain tetap sehat juga. Lalu apa yang dapat menjadikan kita dapat mempertahankan nilai-nilai Kristus di tengah kehidupan kita ini dan mempraktekkannya di dalam menjalankan tugas panggilan kita sehari-hari? Mari kita lihat apa kata Alkitab pada hari ini. Nyanyian Mazmur 89 ayat yang kedua demikian. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Umat diajak untuk melihat betapa kasih setia Tuhan atau hesed Tuhan ini tak berkesudahan. Umat diajak untuk melihat bahwa janji Tuhan melalui Daud dan keturunannya tetap dipegang selama-lamanya. Dan Tuhan yang telah mengadakan perjanjian dengan manusia selalu setia pada janjinya untuk bekerja sama dan mewujudkan nilai-nilai kasih di tengah dunia. Dan Tuhan yang tidak pernah bosan mencipta manusia yang fana dan rentan ini, bahkan di tengah kefanaan dan kerentaan itu, Tuhan mengajak umat manusia untuk mencintai kehidupan. Sehingga di tengah mencintai kehidupan ini, Tuhan mendukung manusia untuk memancarkan kasih setia sebagai lambang kehidupan di tengah dunia. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 40 mengajak umat untuk menyambut Kristus. Karena Allah kita adalah Allah Trinitarian, maka ketika kita menyambut Kristus sama dengan menyambut Tuhan Allah dan sama dengan menyambut Roh Kudus. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, disitulah berkat Tuhan bagi kita dengan konsekuensi. Mereka yang tidak menerima Kristus sebagai juru selamat, tentu mereka tidak mendapatkan berkat dari Tuhan ini. Di ayat 41, ini ayat yang terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Karena ayat-ayat sebelumnya mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada para murid-muridnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, terkait dengan Injil Kerajaan Allah dan pembawa berita ini, biasanya dalam kehidupan orang-orang Yahudi, mereka ini adalah orang-orang yang sangat bersahabat.
Di dalam rumahnya yang disebut Kataluma atau guest house, mereka memiliki sebuah ruang khusus di lantai 2 rumahnya untuk menyambut tamu atau orang asing. Dan kebiasaan baik hospitality ini sangat luar biasa Bapak Ibu, karena dikhususkan untuk orang-orang asing atau orang-orang pendatang atau tamu atau siapapun mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan ketika pemilik rumah ini makan, mereka ikut makan apa yang dimasak oleh pemilik rumah. Ketika pemilik rumah ini minum, mereka pun ikut minum minuman yang sama oleh pemilik rumah ini. Jadi hospitality inilah yang ditawarkan dan kita diajak untuk juga memberikan hospitality kepada siapapun yang membutuhkannya. Firman Tuhan juga mengatakan bagi mereka yang menerima seorang nabi akan mendapatkan berkat nabi. Kita diingatkan bahwa di dalam perjanjian lama, Elia dan janda Sarfat ini menjadi sebuah kisah nyata bahwa ketika Nabi hadir, yaitu Elia di dalam kehidupan janda Sarfat, maka janda Sarfat dan seluruh keluarganya ini juga diberkati Tuhan. Mereka akhirnya selamat dari kekeringan itu. Kita juga mendengar kalimat berikutnya, yaitu ketika seorang menerima orang benar di dalam rumahnya, maka dia mendapat berkat orang benar. Kita diingatkan akan kisah Daud di masa pengasingan. Ketika dia membentuk kerajaannya sendiri dengan membawa atau menerima orang-orang dari berbagai latar belakang yang terpinggirkan, orang-orang jahat dan sebagainya yang bertobat. Pada saat itu Daud mengalami kesulitan, yaitu makanan. Lalu dia meminta tolong kepada Nabal, orang kaya yang bebal ini, untuk menerima dia dan memberikan makanan kepadanya serta anak buahnya. Namun Nabal menolak. Dan Abigail, sang istri, justru berbeda pendapat. Dia menolong Daud di dalam kesusahannya karena dia berpikir bahwa suaminya ini bebal, tidak dapat menolong orang lain. Dan dia memilih menjadi seorang benar, maka Abigail pun mendapat berkat seorang yang benar. Rasa persahabatan yang ditawarkan bukan sekedar tempat tinggal, makan dan minum seperti kata rumah, namun Tuhan Yesus memberi nilai lebih. Di dalam ayatnya 42, Tuhan Yesus mengajak setiap orang untuk menyambut utusan pembawa firman ini dengan memberikan secangkir air sejuk atau kukrau. Artinya bahwa kita diminta untuk memperhatikan orang-orang yang rentan dan lemah di dalam kehidupan kita. Dan barang siapa membagikan kukrau ini, air sejuk ini, bukan hanya dirinya, tetapi seluruh keluarganya pun akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pesan firman Tuhan pada hari ini yang pertama adalah kita diminta untuk memiliki hasad, kasih setia. Meskipun dalam situasi pandemi bukan berarti iman kita lemah. Meskipun kita tidak bisa ibadah sementara ini secara tatap muka atau onsite, kita tetap ibadah daring, bukan berarti kita kehilangan iman kita. Justru disinilah tantangan kita, karena kita diminta untuk mempersiapkan dan memperhatikan diri dan lingkungan kita. Apakah kita masuk zona hitam atau zona merah? Selain itu, kita diminta untuk terus menggunakan masker, menjaga jarak, menyimpan hand sanitizer dan menggunakannya. Dan kalau perlu kita menggunakan face shield. Seperti yang Bapak Ibu perhatikan, ketika kita pergi ke supermarket atau ketika kita pergi ke apotek, maka kasir-kasir yang ada menutup diri dengan plastik, ya. Kita sengaja diberi batas agar kita aman, mereka pun aman, semuanya sehat. Termasuk ketika kita membayar, kita diminta untuk tidak menggunakan uang cash. Karena inilah salah satu jalan untuk memutus hubungan COVID-19 ini beredar. Hal yang kedua adalah kita diminta untuk menjadi sahabat yang baik bagi utusan Allah atau orang asing. Kita diminta untuk bekerja sama menuntaskan pandemi ini bersama orang-orang yang bahkan kita tidak kenal. Kita diminta untuk membagikan hospitality kita, persahabatan kita, keramahan kita kepada orang lain. Selain itu, kepada keluarga kita sendiri, kita perlu quality time. Pada beberapa waktu lalu, kita menggunakan quality time ini hanya di hari Sabtu. Atau hanya ibadah keluarga di bulan keluarga atau bulan Oktober. Justru di saat pandemi ini kita diingatkan, inilah quality time kita bersama keluarga. Bersama keluarga, bersahabat dengan orang-orang yang tidak kita kenal dan membangun persahabatan bersama dalam rangka menuntaskan pandemi 19 ini. Hal yang ketiga adalah kita diharapkan ramah dan bersahabat kepada para utusan yang diutus Allah untuk memberitakan firman Tuhan. Selain bersahabat dan ramah, kita diminta untuk memberikan secangkir air sejuk kepada mereka yang rentan dan lemah. Dalam artian,
bahwa kehidupan kita saat ini tidak lepas dari pandemi. Karena kita hidup berdampingan dengan pandemi, maka kita harus ingat bahwa anak-anak di bawah usia 15 tahun, orang sakit dan orang tua di atas 60 tahun tidak dapat ibadah onsite. Karena itu kita perlu memproduksi ibadah online ini terus-menerus untuk menolong mereka yang tidak dapat bersekutu di ruang persekutuan secara tatap muka bersama-sama dengan kita. Itulah cara kita merangkul orang-orang yang rentan dan lemah seperti yang Tuhan Yesus harapkan untuk kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, mari kita benamkan diri kita dalam nilai-nilai kasih Kristus. Mari kita menjadi orang yang bersahabat, penuh kasih dan sukacita, dan merangkul orang asing yang ada di sekitar kita. Kita juga perlu untuk menolong orang-orang yang rentan dan lemah dan memperhatikan mereka di dalam kehidupan kita. Bagi mereka yang melakukannya, Tuhan menyediakan berkat-berkat untuk mereka. Tuhan menanti aksi-aksi kita bersama. Amin. Marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur Bapa pada hari Minggu ini Tuhan mengingatkan kami untuk memiliki nilai-nilai kasih Kristus yang penuh dengan hesed atau kasih setia. Dan kami di tengah pandemi yang ada ini boleh melaksanakan tugas kepanggilan kami dengan tetap berbahagia dan bersukacita. Dan kami juga diingatkan untuk menjadi seorang sahabat yang senantiasa memberikan kehangatan terutama bagi mereka yang membutuhkan, serta memperhatikan mereka yang rentan dan lemah. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk kondisi kami yang belum pulih dari pandemi dan akan memasuki new normal baru. Kiranya orang-orang kembali disadarkan bahwa kesehatan bukan milik pribadi, tapi milik bersama. Kalau kami mau menjaga jarak, kami mau menggunakan masker, kami mau mencuci tangan setiap kali kami bepergian dan pulang bepergian, kami mau mandi, berganti baju, dan menjaga lingkungan kami sehat, maka kami percaya bahwa orang-orang di sekitar kami pun ikut merasakan dan ambil bagian dalam kesehatan itu. Kami juga berdoa bagi para korban pandemi dan juga para medis yang masih berjuang menemukan antivirus dan berjuang untuk merawat. Tuhan berkati dan sertai mereka serta keluarga mereka. Kami juga membawa pergumulan Jemaat GKI Jati Bening Indah Bekasi akan tempat ibadah permanen dan juga kerinduan jemaat masing-masing, baik pekerjaan, studi, maupun kehidupan yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Kami percaya Bapa, pemeliharaanmu yang penuh dengan kasih setia akan senantiasa ada atas kami. Karena itu berkatilah dan sertailah kami ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Allah yang maha memberi, kami menyadari tak terhitung berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Melalui ibadah kami ini, kami persembahkan apa yang kami miliki dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Kiranya Engkau menerima dan menguduskan persembahan kami, ya Allah. Amin. Besarlah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara, ingatlah untuk tetap melakukan tugas panggilan Tuhan di tengah kehidupan dan teruslah berkarya bagi Tuhan karena berkat Tuhan ada bagi saudara. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dan kasih karunia Allah akan menyertaimu kini hingga selamanya.